Perkenalkan, nama saya Veronica Sabrana Anugrah dengan NIM 25301050300018 dari kelompok 1 algoritma pemrograman 2. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemokan program responsi mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Berdasarkan petunjuk tugas responsi, terdapat 3 program utama yang harus dibuat. Tugas pertama itu adalah membuat program yang dapat menginput data, melakukan sorting, dan melakukan searching. Nah, tugas kedua itu adalah membuat program sortpad menggunakan algoritma Bellman-Ford karena graph yang diberikan itu memiliki add atau bobot negatif. Terus tugas ketiga itu adalah membuat program string matching menggunakan algoritma Rabin-Karp. Jadi kemudian ada opsionalnya itu main program, dan di sini saya buat. Jadi menu itu untuk memanggil program tugas 1, tugas 2, sama tugas 3. Di sini saya akan jelaskan pertama itu adalah struktur folder programnya. Nah, di dalam folder responsi ini terdapat 4 file Python. File pertama ini main.py ini adalah program utama atau main menunya. Kemudian file kedua itu tugas 1. Tugas 1.py ini itu berisi program tugas 1, yaitu program input data, resep masakan, sorting, dan searchingnya. Kemudian di tugas 2.py ini berisi tugas 2, yaitu pencarian sortpad menggunakan algoritma Bellman-Ford. Terus file keempatnya itu tugas 3.py file ini berisi tugas 3, yaitu string matching menggunakan algoritma Rabin-Karp. Nah, dengan struktur seperti ini programnya jadi rapi ya. Ini saya akan jelaskan yang menu utamanya. Di bagian awal terdapatkan import tugas 1, tugas 2, sama tugas 3. Nah, ini digunakan agar file main.py-nya itu dapat memanggil fungsi dari masing-masing file tugas. Jadi file tugas 1.py, tugas 2.py, dan tugas 3.py itu harus berada dalam folder yang sama dengan main.py agar dapat diimport. Di sini ini adalah terdapat perulangan di sini itu adalah fungsi main menunya itu digunakan untuk menampilkan menu utama program responsi. Di sini ada perulangan digunakan agar menu terus ditampilkan sampai user memilih menu exit. Jadi kemudian di sini terdapat beberapa print yang digunakan untuk menampilkan menu utama, yaitu program tugas 1, tugas 2, sama tugas 3-nya. Dan exit. Setelah itu program meminta input pilihan dari user menggunakan input. Nah, input tersebut itu disimpan ke dalam variabel pilihan. Jadi kalau user pilih angka 1 di program itu akan memanggil fungsi menu tugas 1 dari file tugas 1. Sama juga kalau pilih 2, dia bakal menampilin fungsi menu tugas 2. Tugas 3 juga. Yang pilihan 4, dia akan program itu akan berhenti. Kalau dia user itu memasukkan selain 1 sampai 4, maka program itu akan menampilkan pesan pilihannya itu tidak valid. Kemudian di sini ini adalah bagian paling bawahnya itu terdapat pemanggilan fungsi main menunya. Jadi ini digunakan agar menu utama langsung berjalan ketika file main.py itu dijalankan. Kita run di sini ya. Nah, di sini terlihat kan menu utama programnya. Di sini saya bisa panggil program tugas 1, tugas 2, sama tugas 3, sama exit. Misalnya tugas 1, nah dia bakal gini. Terus saya exit dulu. Terus pilih yang tugas 2. Terus yang pilih
program tugas 3 ada gitu. Nanti saya jelaskan lagi serinci yang tugas 1 sama 2 dan 3 nya tuh terpisah. Di sini kita masuk ke tugas 1. Nah, tugas 1 ini tuh meminta program yang dapat menginput data, melakukan proses sorting, dan melakukan proses searching kan. Jadi, di sini saya menggunakannya tuh tema resep masakan. Data yang dimasukkan tuh berupa nama resep dan waktu memasak. Sorting dilakukan berdasarkan waktu memasak, sedangkan searchingnya tuh dilakukan berdasarkan nama resep. Nah, pada bagian awal ini adalah library math itu digunakan pada algoritma Jamsort, yaitu untuk menghitung akar dari jumlah data menggunakan math.quart. Ya, kemudian terdapat di sini list kosong bernama data resep. Jadi ini tuh digunakan untuk menyimpan semua data resep masakan yang dimasukkan oleh user. Jadi setiap data resep nantinya tuh disimpan dalam bentuk dictionary yang berisi nama resep dan waktu memasak. Contohnya, satu data resep tuh dapat berbentuk nama sama waktu. Kayak nasi goreng, waktunya memasaknya tuh sekitar 15 menit mungkin gitu. Di sini di bagian ini adalah fungsi pertama adalah tampilkan data. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan seluruh data resep yang sudah dimasukkan. Dalam fungsi ini, program mengecek terlebih dahulu apakah data resep masih kosong. Jika kosong, maka program itu menampilkan ini pesannya, data resep masih kosong. Jika tidak kosong, program itu akan menampilkan seluruh data resep menggunakan perulangan for dan enumerate. Nah, jadi enumerate itu digunakan agar program itu bisa mendapatkan nomor urut dan isi data resep sekaligus. Kemudian di sini fungsi masukkan data ini tuh digunakan untuk menerima input data dari user. Pertama, user tuh diminta memasukkan jumlah resep yang ingin ditambahkan. Setelah itu, program akan melakukan perulangan sesuai jumlah resep. Di dalam perulangan, user memasukkan nama resep dan waktu memasaknya. Kemudian, data tersebut disimpan dalam dictionary dengan key nama dan waktu. Setelah itu, dictionary tersebut dimasukkan ke dalam list data resep menggunakan event-nya. Jadi, pada bagian ini sampai di sini itu diterapkan konsep input, list, dictionary, dan perulangan. Ini adalah fungsi quicksort-nya. Jadi dia digunakan untuk menurutkan data berdasarkan waktu memasak. Jadi quicksort ini tuh termasuk algoritma divide and conquer. Jadi konsep divide and conquer itu terdiri dari 3 tahap, yaitu divide, conquer, dan combine. Jadi pada quicksort itu tuh tahap divide-nya tuh dilakukan dengan memilih pivot lalu membagi data menjadi 2 bagian, yaitu kiri sama kanan. Data yang waktu memasaknya lebih kecil atau sama dengan pivot dimasukkan ke list kiri. Data yang waktu memasaknya lebih besar dari pivot dimasukkan ke list kanan. Setelah itu bagian kiri dan kanan diurutkan kembali menggunakan rekursi. Terakhir hasilnya itu digabungkan menjadi quicksort kiri, pivot, dan quicksort kanan. Jadi fungsi quicksort itu digunakan untuk memanggil fungsi quicksort dan menyimpan kembali hasil sorting ke dalam data resep. Kemudian di sini fungsi merge sort-nya itu selain quicksort, di sini program juga menggunakan merge sort kan. Merge sort ini juga termasuk algoritma divide and conquer. Nah, cara kerjanya ini itu adalah membagi data menjadi 2 bagian, yaitu kiri sama kanan. Kemudian masing-masing bagian itu diurutkan secara rekursif. Nah, setelah itu kedua bagian yang sudah berurutan digabungkan kembali menjadi fungsi merge-nya.
Kemudian setelah dibagi, masing-masing bagian diurutkan lalu digabungkan dengan fungsi mergenya. Fungsi merge itu digunakan untuk menggabungkan dua list yang sudah terurut. Jadi program ini tuh membandingkan waktu memasak dari list kiri dan kanan. Data yang waktu memasak lebih kecil akan dimasukkan lebih dulu ke list hasil. Setelah satu list habis, sisa data dari list lainnya itu akan dimasukkan ke hasil. Kemudian fungsi ini, fungsi linear search-nya itu digunakan untuk mencari resep berdasarkan nama. Jadi cara kerja linear search itu adalah mengecek data satu persatu dari awal sampai akhir. Jika nama resep sama dengan nama yang dicari, ini kan nama resep itu sama dengan nama yang dicari, maka fungsinya itu mengembalikan indeks data. Jika sampai akhir datanya itu ditemukan, maka fungsi itu mengembalikan -1. Di sini, mengembalikan -1. Ini binary search-nya. Ini tuh bekerja dengan cara membagi area pencarian menjadi dua bagian. Namun syarat binary search itu adalah data harus sudah terurut. Karena pencarian dilakukan berdasarkan nama resep, maka sebelum melakukan binary search, data itu diurutkan terlebih dahulu berdasarkan nama resep. Jadi fungsi sort berdasarkan nama di sini itu digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nama resep. Jadi di sini ini adalah di dalam binary search ini terdapat batas awal sama batas akhir dan titik tengahnya. Jika datanya di tengah sama dengan nama yang dicari, maka datanya itu ditemukan. Jika tidak ada, jika namanya itu di tengah lebih kecil dari nama yang dicari, pencarian itu dilanjutkan ke bagian kanan. Jika nama di tengah lebih besar dari nama yang dicari, pencarian dilanjutkan di bagian kiri. Kemudian di sini bisa dilihatkan. Kemudian untuk jam search-nya untuk jam search ini, jadi dia membutuhkan data yang sudah terurut. Cara kerja jam search itu adalah melompat beberapa langkah untuk menemukan blok data yang mungkin berisi data yang dicari. Ukuran lompatan pada program ini tuh menggunakan akar dari jumlah data, yaitu math.card-nya di sini. Di bagian ini. Nah, setelah bloknya tuh sesuai ditemukan, program tuh mencari data satu persatu di dalam blok tersebut. Jadi jika ditemukan, program itu mengembalikan indeks dan data resep. Jika tidak ditemukan, program itu mengembalikan -1. Jadi fungsi ini. Nah, ini kita ke menunya, bagian menu. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan menu program tugas 1 kan. Jadi di dalamnya terdapat while true agar menu terus berjalan sampai user memilih exit. Kemudian terdapat percabangan if, elif, dan else untuk menjalankan fungsi sesuai pilihan user. Jadi di sini. Nah, di sini pilihannya kan. Nah, di bagian ini adalah digunakan agar menu tugas satunya tuh hanya berjalan otomatis jika file tugas1.py itu dijalankan langsung. Jika file tugas1.py itu dipanggil melalui main.py, maka programnya tidak langsung berjalan otomatis, tapi menunggu dipanggil dari main menu tadi. Kita run di sini.
Nah, kita pilih menu 1. Masukkan jumlah resep. Aku mau saya masukinnya 3. Kemudian masukkan nama resep, itu nasi goreng sama. Kemudian waktu memasak 15 menit. Resep kedua, soto ayam misalnya. Ayam 45 menit. Kedua, mie goreng 10 menit. Nah, dia bakal begini menu 1-nya kan. Jadi datanya tuh berhasil ditambahkan. Nih, gitu nih. Terlihat di data resep berhasil ditambahkan. Jadi saya pilih menu 7. Nah, ini muncul kan data resep masakannya 1-3 sesuai nama resep sama berapa lama memasak. Selanjutnya saya pilih menu 2. Di sini untuk mengurutkan data menggunakan quick sort. Nah, jadi hasilnya data tuh diurutkan berdasarkan waktu memasak dari yang terkecil ke terbesar. Kan di sini nih, 10 menit, 15 sampai 45 menit. Kemudian saya pilih menu 3. Ini untuk mengurutkan data menggunakan merge sort. Jadi sekarang saya mencoba linear search untuk mencari ini diurutkan kan. Kemudian di sini kita coba pencarian. Yang menu 4, kita cari nama resepnya soto ayam. Nah, resepnya ditemukan kan soto ayam. Waktu memasaknya ini kita coba yang binary resep search 5, menu 5. Masukkan nama resep. Ini kan dicari nasi goreng. Nanti muncul juga nasi goreng. Nah, indeks datanya kan pertama. Di pertamaan. Kemudian kita jam set ini 6, menu 6, mie goreng. Nah, muncullah resep ditemukan menggunakan jam set mie goreng 10 menit 0 indeks datanya. Jadi pada tugas 1 ini tuh program sudah memenuhi ketentuannya kan. Nih, jadi kita exit. Ya, udah selesai. Lanjut ke tugas 2. Kemudian pada tugas 2 ini, jadi kan dia meminta program untuk mencari shortest path atau jalur terpendek pada graf yang memiliki bernilai negatif. Karena terdapat bobot negatif, algoritma yang digunakan itu adalah Bellman-Ford. Nah, Bellman-Ford itu cocok digunakan untuk graf dengan bobot negatif selama memperhatikan kemungkinan adanya negatif
cycle. Jadi pada bagian awal program terdapat list note, yaitu list notes-nya itu berisi di sini berisi semua note atau titik yang ada pada graf, yaitu A, B, C, D, E, F, sama G. Ada itunya. Kemudian terdapat list edge-nya kan. Jadi ini digunakan untuk menyimpan graf dalam bentuk add list. Formatnya tuh adalah asal tujuan sama bobot. AG-nya tuh 2, AD 3, dan ini bisa dilihat di sini. Kemudian ini adalah fungsi utama pada program. Jadi fungsi ini tuh menerima parameter asal, yaitu not awal yang dimasukkan oleh user. Fungsi ini akan menghitung jarak terpendek dari not asal ke semua not lain. Nah, di dalam fungsi ini tuh terdapat dua dictionary, yaitu di sini yaitu jarak sama parent. Nah, dictionary jarak ini digunakan untuk menyimpan jarak minimum dari not asal ke setiap not. Dictionary parent itu digunakan untuk menyimpan not sebelumnya agar program dapat membentuk jalur dari asal ke tujuan. Kemudian semua jaraknya awal diisi sama infinity. Ini infinity karena pada awalnya itu jarak ke setiap not itu belum diketahui. Sedangkan parent diisi sama non karena belum ada jalur sebelumnya. Jadi setelah itu di sini jarak non itu asal dibuat 0 dari not asal karena diri sendiri adalah 0. Di sini relaksi F-nya itu bagian terpenting dari ini itu adalah proses relaksasi F-nya. Relaksasi itu dilakukan sebanyak jumlah not dikurangi 1. Karena not pada graf ini itu ada 7, maka relaksasinya itu dilakukan sebanyak 6 kali. Tuh. Ini mana dia? Nah, di dalam pengulangan tersebut, semua edge-nya itu diperiksa satu persatu. Jika jarak ke not asal X sudah diketahui, lalu jarak tersebut ditambah bobot edge menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada jarak lama ke not tujuan, maka jaraknya tuh diperbaharui. Nih, sini. Kemudian, jadi baris jarak pi digunakan untuk memperbaharui jarak minimum, sedangkan parent pi sama dengan U di sini digunakan untuk menyimpan jalur sebelumnya. Ini kita ngecek negatif cycle-nya. Jadi negatif cycle itu adalah siklus yang total bobotnya negatif. Jika setelah relaksasi masih ada jarak yang bisa diperbarui, berarti graf memiliki negatif cycle. Nah, pada graf ini tuh terdapat contoh negatif cycle, yaitu B menuju E kan dengan bobot 2, lalu E menuju B itu dengan bobot min 4. Jika dijumlahkan hasilnya itu adalah min 2. Karena totalnya negatif, jika siklus tersebut dilewati terus, jaraknya itu bisa terus berkurang. Oleh karena itu, program itu menampilkan peringatan bahwa hasil bisa tidak valid secara teori, tetapi hasil tetap ditampilkan sesuai program yang dibuat. Sini bagian fungsi buat jalur. Nah, di sini digunakan untuk membentuk jalur dari not asal ke not tujuan. Jadi, bentuknya itu dengan melihat dictionary parent-nya. Ini dia. Jadi, dia mulai dari tujuan, lalu mundur ke parent-nya sampai menemukan not asal. Karena jalur dibentuk dari belakang, maka setelah selesai, list jalur dibalik menggunakan reference. Nah, mana? Di sini. Di sini. Reference. Nah.
Kemudian di sini ini adalah fungsi cari satu sort path. Jadi fungsi cari ini tuh ada menu pertama. Pada menu ini user memasukkan not asal dan tujuan. Program ini kemudian menjalankan fungsi Bellman for-nya itu berdasarkan not asal tersebut. Jika tujuannya itu dapat dicapai, program menampilkan asal tujuan, jalur, dan jarak minimum. Jadi fungsi upper itu digunakan supaya input huruf kecil itu tetap terbaca sebagai huruf besar. Bagian itu digunakan untuk mengecek apakah not yang dimasukkan tuh valid atau tidak. Sini. Oke, nah kemudian ini fungsi sort path satu asal. Di sini itu adalah menu kedua. Jadi di user ini hanya memasukkan satu not asal. Jadi program kemudian menghitung jarak dari not asal tersebut ke semua not lain. Hasilnya itu dimasukkan ke list hasil, lalu diurutkan berdasarkan bobot dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian di sini ada menu tugas 2. Ini itu adalah menu pertama digunakan untuk mencari satu sort path. Kedua ini itu digunakan untuk menampilkan semua jarak dari satu not asal. Terus menu ketiganya itu dia untuk menampilkan data graph-nya. Terus menu keempatnya itu digunakan untuk keluar dari program, jadi programnya selesai. Sini kita coba run. Nah, di sini terlihat kan ada menu tugasnya. Ini menu pertama. Di sini pertama saya pilih menu 3 untuk menampilkan data. Nah, ini muncul dia menu datanya kan. Kemudian selanjutnya saya pilih yang menu 1. Nah, masukkan not asal A, misalnya kan A. Masukkan not tujuannya tuh D. Nah, di sini muncul dia. Di sini muncul walaupun dia terdapat jalur langsung A ke D itu dengan bobot 3, tapi kan shortest path ini dilihat dari total bobot terkecil, bukan dari jumlah angka yang paling sedikit. Ini di sini. Di sini juga dia ngasih tahu kan program tuh memberikan peringatan bahwa graph memiliki negative cycle. Nih, 4. Selanjutnya di saya pilih menu 2. Masukkan data asalnya A. Nah, ini semuanya A ke B, A ke E, F, D, C, G ditampilkan. Jadi pada tugas 2 ini tuh program tuh sudah memenuhi ketentuannya kan. Ya. Ya, kita lanjut ke tugas 3.py. Tugas 3.py ini fungsi utamanya pada program itu ada Rebin ini. Fungsi ini tuh menerima 2 parameter, yaitu teks dan pattern. Teks adalah kalimat utama tempat pencarian dilakukan. Yang ini itu adalah kata atau pola yang ingin dicari. Jadi misalkan teksnya itu terdapat kata misalnya nama saya itu Veronica dengan P kapital, lalu patternnya itu dicari dengan hal itu adalah P.
dengan huruf kecil, karena teksnya itu dan diubah jadi huruf kecil, maka pattern itu tuh tetap dapat ditemukan. Ini adalah list ini digunakan untuk menyimpan semua indeks tempat pattern ditemukan. Kemudian ini menghitung panjang teks dan panjang pattern yang menggunakan len. Nah, jika panjangnya itu lebih besar daripada panjang teks, maka pattern itu tidak mungkin ditemukan, sehingga program langsung mengembalikan list kosong. Terus di sini variabel basis dan modulus. Jadi basis digunakan dalam perhitungan hash, modulus itu digunakan agar nilai hashnya itu tidak terlalu besar. Kemudian hash pattern digunakan untuk menyimpan hash dari pattern. Hash text digunakan untuk menyimpan hash dari potongan teks. Variabel h digunakan dalam proses rolling hash. Jadi di sini bagian ini tuh digunakan membantu proses rolling hash. Jadi rolling hash itu adalah proses menggeser hash dari satu potongan teks ke potongan teks berikutnya tanpa menghitung ulang dari awal. Di sini hash awal. Ini kan hash awal, selanjutnya itu di sini hash itu tuh menghitung dari partner dan hash dari potongan awal teks. Jadi potongan teks yang dihitung tuh memiliki panjang yang sama dengan partnernya ini. Ini kan di sini yang ngecek semua potongan teks tuh sepanjang partner. Jadi kalau dia sama, dia kemungkinan partnernya itu cocok. Namun karena hash bisa saja sama walaupun string berbeda, maka program tuh ngecek karakter satu persatu untuk memastikan kecocokan. Ini if hash pattern ini. Jadi jika semua karakter cocok, nih kalau dia cocok, maka indeks awal kemunculan partner itu dimasukkan ke dalam list hasil indeks. Dimasukkan ke sini, ke hasil indeks. Ini terus kemudian ini setelah satu potongan teksnya selesai dicek, program tuh geser ke potongan teks berikutnya menggunakan rolling hash. Karakter paling depan tuh dihapus dari perhitungan, lalu karakter barunya itu ditambahkan. Sini dibahas. Nah, di sini kita masuk ke fungsi input ya. Ke fungsi input patternnya. Jadi user memasukkan jumlah pattern terlebih dahulu. Kemudian program meminta input pattern sesuai jumlah tersebut. Semua pattern itu disimpan ke dalam list pattern ini. Di sini dia. Di sini dia nampilin hasil. Kemudian ini menu tugasnya. Dan ini untuk bisa di main menunya. Kita coba kan ya. Nah, kita masukkan. Ini aku kan kayak ini terus aku masukin kan jumlah yang pattern mau aku cari, itu misalnya 4. Terus pertama itu V, kedua 6, ketiga I. Nah dia di sini. Jadi hasilnya itu menunjukkan bahwa setiap pattern itu ditemukan pada indeks tertentu. Jadi indeks pada Python kan dimulai dari 0.
Jadi pattern V-nya itu ditemukan kan di indeks 13. Ini 4, 19, sama 1. Oke. Jadi ini sesuai. Udah. Nih, walaupun di sini kapital, tapi kan aku nyarinya nggak kapital, dia tetap muncul. Yang tadi aku jelaskan. Oke, jadi demikian penjelasan sama demo program dari responsi algoritma dan pemrograman 2. Jadi ini program ini terdiri dari main.py sebagai menu utama, tugas 1 non.py untuk program input data resep, sorting, dan searching. Tugas 2.py itu untuk sort testbed menggunakan Bellman port, dan tugas 3.py itu untuk string matching menggunakan RabbitCrab. Jadi dari hasil demo, program sudah berjalan sesuai dengan petunjuk tugasnya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.